Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke 333, masih tentang witir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi, dari Nabi, qala, Nabi bersabda, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir solat kalian di malam hari witir. Jadikanlah witir akhir dari solatmu di malam hari. Apa maksud dari hadis ini? Istadalla ba'dul ulama biwujubil witri. Dengan hadis ini sebagian ulama menjadikan dalil solat witir itu wajib, ya. Karena ada kata-kata ij'alu, jadikan, perintah, jadi fi'il amr. Li'anna sighata ja'a bil amri, karena sigatnya, sigot kata kerjanya itu kata kerja perintah. Jadikanlah oleh kalian akhir salat malam kalian, ya, dengan witir, ganjil. Wa taqibul ulama bi anna salatal laili laisat wajibatan. Tapi ulama lain mengatakan salat malam itu bukan wajib, karena Rasulullah sudah menyatakan salat sehari semalam itu khamsu, cuma 5, ya, nanti di hadis yang lain. Fakadza akhiruhu, demikian juga akhirnya, wa bi anal asla adamul wujub hatta yaqula dalilu. Karena pada dasarnya salat witir itu tidak wajib sampai dengan ada dalilnya. Wal amruhuna lin nadb, perintah di sini adalah anjuran. Rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anir Rasul fi haditsin tawil wa fihi wa yutiru bi wahidah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Ibnu Umar juga, Rasulullah menyatakan wa yutiru, dia witir bi wahidatin, dengan 1 rakaat. Wa rawahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat dari akhir malam. Wa huwa dalilun ala sihatil itar bi rakaah. Ini menjadi dalil keabsahan witir dengan 1 rakaat. Ya, jadi salat malam 2-2, ketika kita menyadari sudah dekat subuh, maka Rasulullah menutupnya dengan 1. Yang ketiga, yadulul hadis ala istihbabil witri akhiral lail. Hadis ini juga menjadi dalil dianjurkan witir dilakukan di akhir malam sebagai penutup salat malam. Ai fi sudusil akhir minhu, artinya sudus, 1/6. Kalau malam itu dibagi 12, berarti 1/6-nya, 2 jam sebelum subuh. Berarti sekitar jam 2:30 ya. Sekarang kan subuhnya 4 lewat, kurang 2, jam 2:30-an. Nah itu waktu yang afdal. Au qubaili tuluil fajri, atau dekat, ya, dekat tuluil fajri, dekat subuh. Wasatatil ahaditsun ukhra, nanti akan ada hadis-hadis lain. Yang keempat, idza sallal muslim witra tsumma arada ay yatanaffal fa yajuzu lahu tanafful ba'da witir. Jika ada seseorang sudah witir nih, ya, sudah melakukan witir seperti kita
lakukan tiap malam, tarawih, witir. Kemudian malamnya dia kepengen sholat lagi, ya, maka boleh dia melakukannya. Wala yang kudu witruhu asabiq, witirnya tidak batal. Lima satati fil hadisil, dalam hadis yang lain disebutkan anau la witrani fi lailah, tidak ada dua witir. Ya, dalam satu malam tidak ada dua witir. Jadi sudah, kalau dia kepengen sholat lagi silahkan. Tapi dalam hadis yang lain Aisyah bercerita, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sholat lebih dari 11. Maksudnya kita jangan memforsir diri. Tapi kalau kita punya kecenderungan nyaman dalam sholat, jadi ibadat itu kan harus nyaman ya. Kalau kita enjoy dengan sholat, lakukanlah. Sebab sholat itu kan bisa segalanya. Ya, kita bisa juga membaca Quran sambil sholat. Jadi dengan baca, jadi mushafnya dipegang, bisa. Pakai media lain, mushafnya dibesarin. Lalu ada, kayak di sini kan ada depannya itu, bisa juga. Silakan aja, mau dipegang boleh. Tapi kan lebih santai sih kalau di depannya. Ya, sudah ada Quran yang besar. Ya, yang tergantung ke-enjoyan kita lah, gimana? Silahkan. Alhasil malam jangan lewat ya, jangan kita lewati malam itu dengan tidur saja. Karena itu ada waktu mustajab. Yang pada waktu itu Allah turun ke bumi untuk mendengarkan curhatan dari hamba-hambanya, rencana-rencana apa yang ingin dimintakan kepada Allah, kesuksesannya ya. Kita kan hanya berusaha, sukses di tangan Allah. Yang kelima, yusannu ja'lu salatil witri akhira salati tahajud walail in kana lahu tahajudun. Disunahkan menempatkan salat witir di akhir salat malam. Ya. In kana lahu tahajudun, kalau dia tahajud. Wa ilam yakun lahu tahajudun, jika dia tidak mau tahajud, fal aula ayyusalliya ba'da sunnatil isya, maka sebaiknya dilakukan setelah isya. Tuh. Jadi kenapa kita menjadikan witir di akhir malam? Karena mau tahajud. Ya, jadi mau tahajud. Kalau kita bakalnya nggak mau tahajud, ya sudah, witirnya ba'da isya saja. Gitu. Nah, kalau habis bangun tidur kan namanya tahajud. Jadi sebenarnya tahajud dan witir itu istilah saja, sebenarnya hampir sama. Sama-sama qiyamul lail, tergantung niatnya. Kalau genap namanya tahajud. Kalau ganjil namanya witir. Dua-duanya adalah sholat malam. Tapi ada yang memberi syarat, tahajud itu tidur dulu ya. Jadi sholat yang dilakukan setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu ayatnya. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu anan nabiy qal man yakhafu minkum alla yastaqidha min akhir lail falyutir. Nah, karena ada sabda Nabi, barang siapa yang takut, khawatir di antara kalian tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir, maka hendaklah dia witir min awwalil lail, di awal malam. Jadi saking pentingnya ya, kalau nggak keterlaluan gitu ya, kalau nggak saking lupanya gitu, jangan pernah meninggalkan witir. Kalau kita nggak yakin bisa dilakukan malam, kan ini boleh jadi ya. Contohnya kita sedang safar lah, contohnya sedang safar kan kita nggak yakin malam itu bangun enggak, apalagi kita menjadi penumpang, biasanya ketiduran. Nah, pada isya, contohnya sholat isya kebetulan ada di rest area, ya. Nah, ya itu kita lakukan witir di situ aja. Khawatirnya kita ketiduran. Ya, tapi kalau kita menguasai diri kita, ini kan masalahnya menguasai diri kita apa enggak? Kita yakin enggak bakal bangun malam? Kalau enggak yakin, lebih baik witir di pada isya. Jadi ini mengungkapkan betapa pentingnya witir. Nggak boleh enggak kalau bisa gitu, tapi bukan wajib ya.
Dari Jabir, itu tadi ya. Sumal yarqut, kemudian dia bangun. Kemudian dia tidur lagi. Wa man tama'a minkum ayyakuma, barang siapa yang yakin di antara kalian ingin bangun min akhiril lail, di waktu malam. Ya, sebenarnya sih kalau kita niat bisa sih. Anda nggak usah sulit-sulit ya. Mau tidur ngomong aja kepada diri kita sendiri. Ayo, nanti malam bangun. Jam berapa Anda mau? 2:30. Dia akan bangun. Coba aja. Tapi kalau jangan dilakukan kalau lagi capek, jangan lagi sehat. Biasanya bangun. Ya nggak tahu Anda ya. Jadi tanpa alarm. Tapi kalau acaranya penting ya pakai alarm. Jangan coba-coba begitu, nanti ketinggalan kereta. Ya, atau kita tidur di bandara, jangan spekulasi. Ya, pakai alarm. Ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, nah, berabe. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu an at-tawil, dan pada hadis Aisyah yang panjang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini ba'dal witri li bayani jawadi shalah ba'dal witri. Rasulullah pernah salat 2 rakaat setelah witir. Jadi beliau sudah witir, nanti malam bangun lagi, salat lagi. Li bayani jawazi salati ba'dal witri, ya. Untuk menjelaskan bahwa salat boleh dilakukan setelah witir. Singkatnya, kalau kita sholatnya renteng di malam hari, ya, maka tutuplah dengan witir. Tapi kalau kita sudah witir, sudah sholat yang lain saja. Contohnya kita pengen sholat tahajud, bangun ya. Jadi ada yang begini, ada orang yang susah tidur, ya, tapi dia tidak menyelesaikan susah tidurnya, tetap aja dibiarin susah tidur. Itu gangguan setan. Jadi bangun, berwudu, sholat, nanti dilanjutkan dengan baca Quran, lama-lama ngantuk sendiri. Karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah, zikrullah menenangkan hati. Jadi Quran itu zikrullah, mengusir setan. Nah, kita kemudian akan tidur, ngantuk. Coba dengan begitu, daripada terus nyawa nggak tidur ya ngapain? Ngelamun aja, ya itu. Siang jadi pikiran, malam jadi lamunan gara-gara utang. Ya kan? Gara-gara utang jadi badan kita kurus kering. Selanjutnya, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir pada satu malam. Dari Talq bin Ali radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir pada satu malam. Hadis diriwayatkan Ahmad was salasa, dan imam yang 3, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kesimpulan hadis, qala Tirmidzi rahimahullah, wa ikhtalafa alul ilmi fil witri fil ladzi yutaru fi awalil lail. Ulama berbeda pendapat tentang salat yang dilakukan secara witir di awal malam. Summa yaqumu min akhirih, kemudian setelah malam salat lagi. Ya, jadi ulama ikhtilaf dalam memutuskan orang yang sudah witir, ya, di awal malam ba'da isya, sebelum tidur. Nah, setelah itu dia bangun dan dia kepengen sholat lagi, apakah perlu ditutup lagi dengan witir? Nah, ini terjadi perbedaan. Ya, kalau terjadi perbedaan ini karena pendekatannya. Tuh, pendekatannya. Penelitiannya terhadap hadis berbeda. Udah jangan terlalu dalam. Kalau sudah ikhtilaf berarti boleh gitu. Boleh begini, boleh begitu. Itu jangan diputuskan. Harus begini, jangan. Justru lebih longgar, lebih bagus. Ya, karena manusia itu pada dasarnya itu adalah merdeka, berbuat apa saja. Nah, setelah itu Islam mengikat kita untuk tidak merdeka. Ya kan? Agama itu kan
ikatan, akad. Tidak merdeka kita setelah kita menyatakan Islam sebagai agama, tidak merdeka. Ketika kita makan harus menghindari yang haram. Ya kan? Di bulan Ramadan kita nggak boleh makan siang hari. Itu kan tidak merdeka. Tapi tidak merdekanya itu menjadi pilihan kita, ikhlas karena Allah, maka dapat pahala. Tuh, gitu ya. Kita lanjutkan. Ada yang mengatakan fara'a ba'du ahli ilmi min ashabin nabi wa man ba'dahum naqdal witr. Ada yang ahli ilmu mengatakan dari sahabat Nabi, ya, dengan begitu batal witirnya. Kan setelah Isya sudah witir, lalu malamnya sholat lagi. Nah, itu berarti witir yang tadi sudah dijalankan batal. Karena Rasulullah kan nyuruhnya di akhir. Sudah akhir buka lagi, gitu kan. Tuh, terjadi perbedaan. Jadi mana yang benar? Udah jangan dipaidon. Pada benar nih. Kalau ada A dan B, kita memilih A, berarti Anda menganggap B itu salah. Kalau kita memilih B, Anda mengira A itu salah. Sama benarnya. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Ada sebagian yang menganjurkan, ya udah, kadang-kadang mengikuti pendapat A, kadang-kadang mengikuti B gitu. Karena sama-sama ada riwayatnya. Ada orang yang salah mengerti. Contohnya Rasulullah mengajari kita doa iftitah. Ada Allahumma ba'id, ya kan? Yang kita baca itu. Ada lagi wajah tu wajahiyah. Ada lagi subhanakallah wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ja'ala, atau saya lupa. Banyaklah variasinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada juga. Nah, melihat perbedaan ini, ada yang mengatakan pokoknya doa iftitah itu harus Allahumma ba'id. Jadi dia tidak membolehkan yang lainnya, ya, karena wawasannya hanya segitu. Nah, jadi dia melihat ikhtilaf itu tidak boleh. Nah, ya, sehingga menjadi protes banyak orang, dan keputusan itu salah. Jadi Rasulullah ternyata melakukannya bermacam-macam. Contohnya di kampung ada yang sholat tarawihnya bacaannya itu saja, padahal kan nggak ada yang nyuruh. Ya kalau mau itu saja nggak apa-apa, tapi tidak boleh menjadi keyakinan. Tidak boleh menjadi keyakinan. Kalau nggak begitu nggak boleh gitu. Itu nggak boleh. Kalau nggak menjadi keyakinan nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan orang pandai, ulama, ustadz, itu biasanya menjadi contoh. Nah, saat orang ini terus-menerus sholat di belakang dia, suatu saat dia sholat tidak di masjidnya, ya, sholat di luar masjid dia atau di kampung lain, dia melihat berbeda. Nah, lalu dia menuduh salah, yang benar yang di kampung saya. Nah, itu karena kurang wawasan. Ya, jadi boleh apa saja. Tapi ada sholat-sholat tertentu yang dipasangkan oleh Rasulullah dengan bacaan tertentu. Nah, kita sunnah mengikuti Rasulullah. Walaupun kita hafal surat-surat lain, tapi sunnah mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Jadi kita harus tahu mana yang dipasang, mana yang bebas. Jadi itu pendapat-pendapat. Dalal hadis ala anna man autara awalan fala yutiru tsaniyah. Hadis ini menunjukkan orang yang sudah witir di awal malam tidak usah witir lagi. Jadi kalau dia mau sholat silahkan tahajud, tapi nggak usah witir, kan tadi udah, itu kan. Ada yang berpendapat begitu. Bal yusalli syaf'an masya'a. Dia boleh sholat genap sekarsanya, semaunya. Wa nas'alallah ta'ala al-qabul. Mudah-mudahan dikabulkan. Nah, ya. Jadi ada doa dari pengarang ini karena ini ikhtilaf. Jadi ikhtilaf ini adalah pluralisme. Jawaban menghadapi pluralisme adalah tasammuh, toleransi. Kita menghargai pilihan orang karena boleh milih. Jadi ada ketentuan agama yang boleh milih.
Jangan menuduh salah, itu karena dari sononya begitu. Kalau datangnya 2 warna, jangan jadikan 1 warna. Kalau datangnya 3 warna, katakan ada 3 warna. Yang ketiga, idza autaral musalli tsumma arada ayyusalla tahajjud aw nafilatan minal lail jaza bila karaha. Jika seseorang sudah witir, kemudian dia kepengen tahajud, ceritanya dia tidur setelah witir tuh ya, ba'da isya dia witir, kemudian dia tidur, malamnya bangun kepengen tahajud atau sholat sunnah lain, silahkan, dibolehkan ya. Wala yu'idul witra, walaupun tidak mengulangi witir. Witirnya nggak usah diulangi, nggak apa-apa, karena Rasulullah mengatakan tidak ada 2 witir. 5 sabaqa berdasarkan dalil yang tadi. Wa huwa sabit fi hadits Aisyah tawil, dan itu dibenarkan dalam hadis yang dirawikan oleh Aisyah, hadisnya panjang. Wa anna Rasulullah shalla raka'atain ba'dal witri, dan Rasulullah ya diceritakan oleh Aisyah pernah sholat setelah witir 2 rakaat. Wa sholatahu libayan jawazis shalah ba'dal witri. Ini menjelaskan sholat boleh dilakukan setelah witir. Dan kita ngaji jadi ngerti nih. Dari Ubay bin Ka'bin, wa an Ubay bin Ka'bin radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru. Rasulullah saat witir beliau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini namanya sunnah. Di ayat yang kedua, di rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Di rakaat ketiga beliau membaca qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, wa zada wala yusallimu illa fi akhirihinna. Beliau tidak salam kecuali di akhirnya. Jadi hadis ini memberi petunjuk sholat witir Rasulullah itu 3 rakaat. Ya, jadi praktik yang kita suka lihat di masjid-masjid yang menjalankan sholat 20, setelah 20 itu dia sholat 2 rakaat, tutup dengan salam, lalu sholat lagi 1 rakaat. Ya, tapi anehnya karena nggak bisa bahasa Arab, jadi jelas salah. Jadi teriakannya begini, teriakannya bukan dari Rasulullah ya. Sallu minal witri rakaatain. Ini udah selesai nih, tarawihnya 20 nih. Dia ngucap gini, Sallu minal witri rakaatain. Sholatlah 2 rakaat bagian dari witir. Kan itu dilakukan 2 rakaat, karena dia ngomong itu sallu raka'ataini minal witri. Jadi bukan witir, tapi bagian dari witir, paket witir singkatnya. Nanti setelah 2 rakaat dia salam, teriakannya begini, sallu raka'atal witri. Salatlah 1 rakaat witir. Itu benar niatnya benar, teriakannya benar dari sisi bahasa. Tapi ada orang yang nggak ngerti, ketika dia meneriakkan sholat witir 3 rakaat, bunyinya begini, Sallu minal witri salasa rakaah. Nah, itu salah itu. Kalau dari sisi bahasa, sholatlah bagian dari witir 3 rakaat, padahal dia sholat di 3. 3 ini adalah witir, bukan bagian dari witir. Jadi minal witri itu seharusnya dibaca 2, buat yang 2. Tapi ini cara sholat begini salah menurut saya, cuma dari sisi bahasanya. Itu satu bukti bahwa banyak yang nggak ngerti. Ya, jadi faktornya faktor kebodohan. Namanya jahiliyah. Nggak beda dengan teriakan anjuran dari seorang khatib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bahasa kitanya demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya beristighfar kepada istighfar kepada Allah untuk saya dan untuk kalian. Beristighfarlah karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kan nyuruhnya istighfar.
disambut dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Dijawabnya begitu. Ini kan salah responnya. Wong suruh istighfar baca sholawat. Nanti di khutbah kedua khotib ngomong, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah. Karena Allah dan malaikat pun sudah berselawat. Menang baik. Nah, itu satu bukti banyak yang bodoh. Tapi walaupun kita tahu makmum itu bodoh, nggak boleh dibodohin. Simpen rahasia itu dalam hatimu. Kan si khotib ngebatin ini, goblok amat ini orang ini. Tak suruh begini, ngejalanin begitu, tak suruh begitu, jalaninya begini, goblok amat. Nggak boleh dia omong, di hati boleh. Bodoh banget orang-orang ini. Ketika itu salah, Anda keraskan, maka Anda yang dipecat. Salah. Dimarahi si Bilalnya. Suruh istighfar marah sholawat. Ada yang dengar, siapa itu? Khotib kok marah-marah aja. Bukan? Yang gak ikut-ikutan, ikut tidak dibagi lagi. Ini paling-paling temannya Syarif Hidayatullah. Saya nggak ikut, nggak apa dibawa-bawa. Akhirnya saya ikut dicoret. Tuh. Wah, ini orang-orang seperti ini nggak layak berkhotib. Ya itu begitu. Jadi harus ada yang kita pendam. Jadi bilin kepada Fir'aun pun kita faqula lahu qaulan layyinan. Kepada Fir'aun ucapkan kata-kata yang lembut. Kita boleh ya merasa ini kok bodoh amat, boleh, tapi simpan dalam hati. Nggak boleh diucapkan. Kamu goblok amat sih, tolol, nggak boleh itu. No. Ya nggak boleh ngomong begitu kata-kata kasar. Itu akan merusak dakwah. Nah itu ya. Jadi ini walaupun kita ngaji kita tahu. Seharusnya imam itu ketika mengimami 3 rakaat, biarpun dia hafal 30 juz, tapi yang recommended dari Rasulullah, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la setelah Fatihah, walaupun hafalannya banyak. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Itu yang benar. Benar itu. Wah, pendek amat sih. Wah, enggak. Pendek panjang itu yang menentukan Rasulullah. Kalau di sana suruh pendek, suruh panjang. Ada yang diserahkan pada kita. Los mau pendek atau mau panjang? Nah, di situ kita boleh berkreasi. Tuh, kan Islam mah enak. Ada yang diatur, ada yang nggak diatur, ya. Dibebaskan untuk kita. Nanti kita akan sampaikan. Bagaimana dengan imam yang membaca setelah Qul huwallahu ahad, ada lagi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ditinjau dari hadisnya, Rasulullah tidak pernah melakukan sholat witir 3 rakaat dengan membaca itu 3 surat. Tidak, karena itu merusak kesejajaran. Kan rakaat pertama dawe, ya kan? Rakaat kedua turun ayyuhal kafirun, kan berkurang tuh, tapi nggak drastis kayak kulhu kan. Yang terakhir kurang bener. Jadi L M S kan begitu kan ukuran pakaian mah, L M S gitu kan. Jadi kalau dipanjangin di belakang ini merusak kesejajaran. Apa nggak ada riwayatnya? Ada. Rasulullah membaca 3 surat itu saat beliau sholatnya 1 rakaat, witirnya 1 rakaat, betul dibaca 3.
Nah itu berimbang memang, karena cuma satu, ya satu ini karena udah deket subuh, wah nggak kerasa sholat. Terus kalau kita kan hitung-hitungan, harus dipahami saudara, kenapa Rasulullah melakukan ini? Karena waktu itu nggak ada jam. Kalau saudara, wah 10 menit lagi bisa. Kalau zaman Rasulullah kan nggak ada jam. Ya, beliau taunya tuh ada apa? Sensitivitas. Boleh jadi dari Jibril, ya, boleh jadi karena beliau sensitif. Udah bayangkan dulu tidak ada jam. Apakah ada sahabat yang disuruh berdiri di luar, lihat langit, udah belum? Udah? Belum? Udah? Belum? Apa begitu? Nggak ada riwayat. Cuma ada satu riwayat yang menjelaskan dalam kitab Falak ya, tapi saya belum ketemu. Ini belum ketemu berarti belum tentu ada. Belum tentu tidak ada juga. Suatu saat Rasulullah bertanya pada Jibril, Zuhur udah masuk belum? Belum. La. Naam. Jadi Jibril itu menjawab dua. La. Naam. Loh, kok jawabannya dua? Belum. Sudah. Gitu. Waktu saya ngomong belum, ya memang belum. Kata dia. Waktu saya ngomong sudah, memang sudah. Karena kan tingkat akurasi malaikat itu kan sangat tinggi. Kalau kita manusia tingkat akurasinya kurang, maka diberilah yang disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat itu dipasang 1 menit. Jadi contohnya kalau masuk sholat itu jam 12, ya detiknya 3, 12.0003, di bawah separuh itu dianggap jam 12. Tapi kalau lewat 30 detik dianggap 1 menit. Yang kita lakukan begitu. Ihtiyat itu minimal semenit. Jadi kalau masuk jam 12.00 sekian, berarti itu jam 12.01. Kalau Cibeber, ihtiyatnya 4 menit. Tuh. Sebab saudara harus tahu yang namanya Cilegon. Cilegon itu mana? Tuh dari PCI, Anyer, Merak. Ya. Sementara perjalanan 11 kilo dari timur ke barat itu sudah 1 menit. 11 kilo matahari itu bergerak 1 menit. Jadi sebenarnya kalau kita pakai jadwal itu nggak bisa tepat. Yang tepat itu pakai GPS. Karena GPS mengontrol betul di daerahnya, di atas langit kita. Tapi kalau Cilegon, Anda menggunakan jadwal Cilegon, itu diambilnya dari PCI sampai ke ujung Cilegon sana. Jadi satu. Jadi diglobalkan, makanya kita sedikit beda. Agak telat, ditelatin. Tapi kalau kita sudah punya GPS, ya pakai GPS yang benar. Di mana kita berada? Ya, gitu. Jadi sekedar kita kembali lagi sini. Apa kesimpulan hadis ini? Warada fi ihdanusakh Abi Dawud. Dalam salah satu naskah Abu Dawud disebutkan wa qul lil ladzina kafaru. Yakni qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ada yang mengatakan bukan qul ya ayyuhal kafirun tapi qul lil ladzina kafaru. Yang kedua, fi qira'a Ibnu Mas'ud, dalam qira'a Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini mencatat mencatat Quran sendiri. Maka ada disebut dengan Quran Ibnu Mas'ud, tapi itu sudah dimusnahkan. Ya, sebab kalau catatan Quran ini akan beda-beda, ini akan menimbulkan fitnah. Sehingga Quran itu pernah di zaman Utsman, ya, zaman Umar dimulai dikumpulkan. Pertama Abu Bakar Siddiq menolak untuk menyatukan Quran. Jadi catatan Quran itu dulu berserakan. Ya. Tartib ini ada dua. Tertibnya ayat tidak ada dua. Ada tartib nuzul, ada tartib mushaf. Yang ada pada mushaf kita ini namanya tartib mushaf. Surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir An-Nas, itu tartib mushaf.
Tapi secara turun itu tidak seperti itu. Turunnya bukan Al-Fatihah dulu, tapi surat 96 Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ya ayat pertama kali turun. Ya, jadi di zaman Rasulullah, bayangkan tuh. Sahabat ngapalnya recok. Recok kan? Ketika dia menjadi imam sholat, bisa jadi lompat-lompat tuh bacaannya. Ya, ini bisa digunakan taktik begini oleh imam yang pelupa. Jadi dia hafalannya banyak, lupa. Jadi manuvernya itu tidak boleh diketahui oleh makmum, kecuali makmumnya juga sama-sama hafal. Karena kebanyakan makmumnya nggak hafal, nurut aja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa ya lanjutannya? Wadduha walaili idza saja. Lupa lagi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka. Lupa lagi. Wattini wa zaitun. Gitu. Jadi lupa hafal 2, lupa 5. Jadi tekor. Tapi manuvernya jangan diketahui. Astagfirullah. Nah, ini menimbulkan kegalauan. Jadi kadang-kadang imamnya lagi ambekan, dilanjutin sama makmumnya. Buku lagi ambekan, ngatur napas, ngos-ngosan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ambekannya entek, ngatur dulu. Ada yang ngelanjutin. Apa itu? Iqra bismi alladzi khalaqal insana. Nah, ada yang lanjutin, padahal dia hafal, maksudnya lagi ngatur nafas. Nah, kita lanjut. Jadi dalal hadis anna Rasulullah kana yutir bi salas rakaat bi salamin wahid. Nah, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah witir itu 3 rakaat sekaligus, nggak usah khawatir. Apalagi yang bicara ini mazhab Syafi'i. Buku ini adalah ditulis oleh yang bermazhab Syafi'i. Saya ketengahkan untuk Anda karena ini hadis, buku ini paling murah. Sudah tidak ada toleransi lagi di bawah ini. Nggak boleh nawar-nawar lagi. Jadi ini udah minimal. Jadi kalau ada yang ngotot, Anda tidak dibenarkan. Ini karena sudah ada di sini. Ini bermadzhab Syafi'i. Kalau yang bukan Syafi'i lebih kereng lagi, lebih ketat lagi. Harus gitu kan. Bihasabi ziyadatin Nasai, sesuai dengan tambahan Nasai. Wa wajhun inda Syafi'iyah. Ini satu wajah dari Syafi'i. Wa dzahaba Hanafiyah ila ta'yini itar bi salas rakaat mausulah li anna sahabat ajma'u anal itar bi salah mausulah jaizun. Sahabat sudah sepakat bahwa witir dengan 3 rakaat itu mausulatan, disambung sekaligus. Enggak usah ada 2 1, itu enggak ada. Kalau mau 1 1, kalau mau 3 3. Jadi nggak boleh 1 ditambah 2. Ya, atau 2 ditambah 1. Tidak boleh. Warada alaihim bi adami sihhatil ijma'. Nah, dan warada alaihim yang telah wurud ya bi adami sihhatil, tapi ada yang mengatakan bukan ijma'. Nah, ini tapi menjadi khilaf. Yang ketiga, rawat Tabrani fil Awsat al hadis bi ziyadah wal muawwidatan fi tsalitsa. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani ada tambahan wal muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu terdapat dalam kitab hadis yang ditulis Tabrani, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, tapi berdasarkan tarjih ya dari pengarang ini, Rasulullah membaca itu ketika witirnya cuma 1 rakaat. Itu menurut saya yang paling rajih ya, karena beliau bacanya melakukan cuma 1 rakaat, timpang cuma 1 doang, maka suratnya panjang. Jadi dianjurkan bagi yang melakukan sholat rakaatnya sedikit ya, itu diimbangi dengan bacaannya panjang. Bagi mereka yang bacaannya panjang, boleh yang suratnya pendek-pendek diperbanyak rakaatnya gitu. Tapi persoalan kita sudah request aja jauh-jauh. Kenapa? Bukan karena anti panjang, karena sebagian pengunjung di sini pedagang.
Tokonya ditinggal, dia masuk ke sini itu. Waduh, udah jam segini, biasanya udah tutup. Maka dia putuskan kepanjangan, dia pulang dulu ke sono. Tahu balik lagi apa enggak? Itu akibat dari panjang-panjang. Jadi saran saya sih, kalau mau panjang sendirian aja. Kalau berjemaah sudah pilih yang menengah. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ya, cocok aja. Jadi kita ini rata-rata sudah mendekati 50. Lihat sajalah, kalau pesertanya itu masih strong, ya, remaja boleh panjang. Tapi kalau dilihat udah pada lemes. Saya kalau ada request, sampai jam berapa saya tarawih? Biasanya di sini sampai jam 8:10, Pak. Saya perkirakan dengan sholat isya itu kurang lebih sejam. Ya, dari mulai adzan isya kira-kira tuh berakhir tarawih itu sejam gitu. Kemarin malah ada yang jatuh gitu. Dia ngomong begitu ekornya tuh. Ngancem kan? Itu kan secara tidak tuh langsung tuh ngancem ke saya. Kenapa ceritanya ke saya? Kemarin malah ada yang jatuh. Waduh, saya dipesan begitu, ditambah diceritain begitu. Berarti itu kan mengingatkan saya, setiap kata-kata yang mengingatkan saya. Berarti jangan kepanjangan gitu, maksudnya begitu. Oke. Nanti kalau saya terlalu pendek, jangan komplain ya. Malah kadang-kadang tuh di mimbarnya ada khutbah jangan lebih dari 10 menit. Ada yang begitu nempelin begitu. Khutbah jangan lebih dari 10 menit. Siap. Kan di request. Ya, jangan ngotot karena yang ngerti situasi psikologis sana itu DKM. Jangan Anda membuat kreasi. Jadi kalau mau aman nanya. Sampai jam berapa saya boleh ngomong? Jam-jam oke gitu. Aman itu mah. Kenapa Pak panjang? Disuruh. Itu enak. Tinggal nunjuk. Kenapa pendek? Ada yang nyuruh gitu. Ya kan? Aman jadi kalau tamu begitu. Kita lanjut. Tapi dianggapnya itu terlalu menggunakan akal pikiran katanya. Ya kalau nggak ada akal pikiran berarti hilang ingatan. Yang keempat, yadul hadis ala masyarakat qiraati hadis surah fil witri. Hadis ini menunjukkan bahwa salat witir itu sebaiknya bacaannya sesuai dengan teladan Rasulullah, ya. Wa huwa afdalul lil ittiba'. Ini yang paling utama untuk diteladani. Jadi bukan karena nggak hafal. Kok witir bacaannya tetap itu saja. Sunnahnya begitu. Jadi bukan tidak mau berkreasi. Kalau dari sisi sunnahnya mah sebelum qul huwallahu ahad inna a'tainakal kautsar atau setelah sabbihis hal ata haditsul ghasyiyah, al-ghasyiyah urut-urutannya. Setelah al-ghasyiyah wasyamsi wadduhaha wal fajri, ya. Wal fajri. Nah, kalau dari sisi urutan mushaf. Nah, tapi ini oleh Rasulullah dibacanya begitu. Jadi kita mengikuti. Kalau kita pengen berkreasi, berhadapan dengan wahyu, berhenti, tawakuf, harus ikut wahyu. Walau qara'a musalli ghairaha jaza. Tapi kalau ada orang yang sholat tidak meneladani Rasulullah, jaza, boleh. Sholatnya nggak batal, boleh ya. Cuma sunnahnya kurang. Yang keempat, yadul hadis, kelima, yadul hadis ini menunjukkan masyru'atil itar bisalasa rakaatin muttasilat. Hadis ini menunjukkan bahwa witir itu dijalankan dengan 3 rakaat secara langsung, nggak ada pisah, ya.
Watasi bisyadin, kata di sini boleh dengan 2 syahadat, boleh dengan 1 tasyahud. Tasyahudnya boleh 2, boleh 1. Karena Rasulullah melakukan witir itu bisa begitu beliau. Jadi witir itu bahkan bisa dilakukan dengan 9 rakaat sekaligus. Tapi nanti sebelum sholat rakaat terakhir, tasyahud awal, di terakhir tasyahud akhir. Contohnya kalau mau melakukan 9, nanti di rakaat ke-8 tasyahud awal, di rakaat ke-9 tasyahud akhir. Ya, Rasulullah tuh ada riwayatnya melakukan witir seperti itu. Jadi dipernahin mah gitu. Kalau untuk sendiri kan nggak masalah, nggak menyangkut orang lain. Di rumah ya, kita bisa bablas saja 9. Di 8 kita tasyahud awal, di 9 kita tasyahud akhir. Wa tasihu munfasilatan, dan boleh secara munfasilah. Wa tasih rakaatun wahidan kama sabak, dan sah juga sholat 1 rakaat. Tuh, ya, jadi kata di sini bisa muttasilah, bisa munfasilah. Tapi yang munfasilah menurut saya sudah tidak witir lagi, karena Rasulullah witir nggak pernah ada ceritanya 2 langsung witir. Kalau mau disambung. Kata orang yang menggunakan 2 dan 1 khawatir sama dengan maghrib. Tuh. Ya kalau Anda di rakaat kedua itu tasyahud awal, di rakaat ketiga tasyahud akhir, itu betul-betul mirip maghrib. Tapi kalau kita kan sholat witirnya 3 rakaat, di rakaat keduanya nggak ada tasyahud. Ya, jadi alasan mirip dengan witir itu sudah tidak ada lagi. Apalagi dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, mengatakan mirip-mirip itu rasional, itu melogikakan. Ya. Itu rasio Anda. Wali Abi Dawud wa Turmudi nahwa an Aisyah kullu surat fi rak'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidatan. Setiap surat yang ada pada 1 rakaat, nah ini penjelasan dari Abu Dawud. Setiap witir yang hanya 1 rakaat, bacaannya itu qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Nah, jelas ini. Jadi bacaannya 3. Ya. Rasulullah kalau melakukan sholat witir 1 rakaat, suratnya yang dibaca itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yadul hadis ana Rasulullah kana yutiru bi 3 rakaat. Hadis ini menunjukkan Rasulullah melakukan witir dengan 3 rakaat. Yadul hadis ala masyaratai qiraati hadis surah fil witri wa ana afdal iktidaan wa ittibaan li Rasulillah. Karena iktida dan ittiba. Al witru qabla subuh. Wa ana Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an anna nabiyya qala autiru qabla ayyusbihu qabla an tusbihu. Berwitirlah kalian, lakukanlah witir sebelum subuh. Jadi witir itu waktu afdolnya sebelum subuh. Tapi kalau kita nggak yakin bisa bangun malam, lakukanlah witir ba'da isya. Man adraka subha walam yutir fala witralahu. Barang siapa yang menemui subuh, mendapati subuh, belum witir, maka tidak ada witir baginya. Ya, jadi kalau kita kesiangan, begitu bangun udah subuh, udah nggak usah witir. Hadis ini menunjukkan ala waqtal salatil witri qabla al-fajri li salati subhi. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu salat witir adalah sebelum subuh. Nah, untuk salat-salat sunnah, ulama meminta agar diqadha. Salat-salat sunnah yang biasa kita lakukan, kalau luput, ya, kalau gagal kita lakukan, itu sunnah diqadha. Nah, untuk witir yang diqadha di siang hari jangan dilakukan dengan ganjil, tapi genap. Ya, contohnya kita terbiasa witir 3 kesiangan, ya, begitu bangun udah subuh, udah jangan sholat witir, nanti diqadha witirnya, tapi dilakukannya jangan 3, jadi 4. Itu ketentuannya, karena tidak ada witir di siang hari. Yang kedua, yadullu hadits Ibnu Hibban rahimahullah ala anna la yasra witru ba'da khuruji waqti illa man nama an witrihi aw nasiyahu fasayati hukmu fil haditsil ati.
Hadis ini menunjukkan, hadis Ibnu Hibban menunjukkan bahwa witir tidak disyariatkan setelah keluar waktunya, kecuali bagi mereka yang tidur atau lupa. Ya, nanti akan diriwayatkan pada hadis berikutnya. Warawat Aisyah radhiyallahu anha qalat awtara Rasulullah min awwalihi wa akhirahu wa wasatihi. Ada riwayat dari Aisyah, witir Rasulullah itu dilakukan di awal waktu, di awal malam, di akhir malam, dan di tengah malam. Wantaha witruhu ila sahar. Dan akhir witir Rasulullah itu di waktu sahur. Jadi ada berita dari Rasulullah, beliau tidak menunjuk waktu tertentu untuk witir. Ya, jadi beliau nggak ngepas. Setiap witir pasti di situ. Ya, beliau nggak selalu begitu. Jadi ini tergantung dengan momen yang beliau hadapi. Kadang di awal waktu, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Wa aqtada dzalika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala man shalla minal lail falyaj'al akhira salatihi witran fa inna Rasulullah kana ya'muru bidzalik. Dalam hadis yang dikuatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan barang siapa yang sholat malam, maka jadikanlah akhir sholat malamnya itu witir. Jadi kalau memang dia bangun untuk melakukan qiyamul lail, jadikanlah witir itu akhir dari sholatnya. Berarti ada orang yang mampu bangun di malam hari. Yang keempat, inna mina man tarakal witra muta'amidan fa innahu qad fatatut sunnatul uzma hatta innahu la yumkinu taradzalika. Barang siapa yang sengaja ya meninggalkan witir, maka dia sudah luput dari sunnah yang besar. Ya, sunnah yang diteladankan oleh Rasulullah. Sayang gitu, eman-eman gitu. Karena itu untuk menambah poin. Poin ini kita butuhkan karena ini menyangkut level masuk atau tidaknya seseorang ke surga itu ditentukan oleh fadlan minallah, anugerah Allah. Tapi kalau Allah sudah berkenan menempatkan seorang di surga, di mana dia akan ditempatkan itu bergantung dengan amalnya. Ya, kalau poin amalnya banyak, maka surganya bagus. Tapi bisa masuk enggaknya itu Allah yang menentukan. Ai ikhtar akhiral umril witri fi akhir lail ahab. Kalau dia bisa milih, bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam, tempatkanlah witir itu di akhir malam. Nah, begitu ceritanya. Yang keempat. Tadi sudah ya. Innalladzi yakhruju bil fadri waqtul ikhtiyari wa yabqa waqtul litira ila qiyami subhi. Yang kelima, yadul hadits al-a'la anna sunnata ja'lul witri akhira salatil lail. Hadis ini menunjukkan sunnah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa witir itu di akhir dari paket salat malam. Kama sabaqa fil ahadits, sebagaimana disinggung dalam hadis-hadis yang lain. Wa anna waqtau yakhruju bitulu'il fajri, dan waktunya keluar dengan terbitnya subuh. Wa huwal masyhur min madhhab Syafi'i rahimahullah. Inilah yang masyhur dari madhab Syafi'i. Kita masih ada beberapa menit ya menuju duha. Qada al-witri, ini qada witir. Wa anhu radhiyallahu an, begitu juga diriwayatkan Abi Sa'id Khudri anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nama anil witri, barang siapa yang ketiduran witirnya ya, au nasyahu atau lupa, fal yusalli idza asbaha au dzakara, maka silakan salat di waktu subuh atau saat dia ingat. Jadi kita boleh ya disunahkan untuk mengqadanya. Artinya hadis ini menunjukkan masyru'iyati qadail witri idza fata. Disyariatkan mengqada salat witir apabila faut, apabila gagal. Wa dzahaba ila dzalika adadu minas sahabat wa tabi'in, bahkan diikuti oleh bilangan beberapa orang ya, adat ya, bilangan dari sahabat dan tabi'in. Wa minal a'imah Sufyanus Tsauri, begitu dari kalangan imam adalah Imam Sufyan Tsauri, wa Abu Hanifah wal Auza'i wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ghairuhum. Hukmu qadail witri idza nasiyahu aw nama anhu hukmu man nama anil faridah aw nasiyaha. Status hukum mengqada witir itu sama dengan orang yang sholat ketiduran.
Ya, contohnya sholat zuhur masuk waktunya jam 12.02. Itu bagi yang nggak tidur. Tapi bagi orang ketiduran, awal waktunya itu saat dia bangun. Ya, contohnya sholat zuhur masuknya jam 12.02. Dia ketiduran, bangun-bangun jam 4 sore. Maka jam 4 sore itulah waktu zuhur untuk yang bangun. Jadi maksudnya dengan aturan seperti ini, jangan terfikir, sudah telat, nanti ajalah maghrib tak qadanya. Jangan begitu, justru begitu bangun dia sholat. Karena itu awal waktu buat orang yang tidur atau lupa, ya, karena dia kesibukan. Yang bisa membuat lupa ini kan seseorang sedang servis motor, ya, kebetulan motornya ruwet. Ada azan juga sampai nggak kedengeran, ya, karena rahasia laki-laki, kelemahan laki-laki itu kalau lagi fokus jadi budek. Jadi kalau dia lagi fokus kedengaran. Begitu kelemahan laki-laki itu, kalau lagi fokus budek dia. Jadi azan pun nggak kedengaran. Tahu-tahu udah rengsek, wah jam 4 saya belum zuhur. Contohnya begitu. Ya udah, waktu ingat itulah langsung dia sholat, nggak usah ditunda-tunda. Ikhtalafal ulama wal a'imah fi waqti qadail witri ala samadiyati aqwal. Ulama ikhtilaf tentang cara yang tepat untuk mengqadha witir. Ada 8 pendapat. Tuh, ya kan? Ini berarti 8 gaya. Tuh. Jadi menghadapi ikhtilaf itu alhamdulillah harus begitu. Berarti begini boleh, begitu boleh. Ulama ini bukan sengaja, bukan ngawur menciptakan pendapat itu, karena itulah yang dia pikirkan. Itu yang sudah ketemunya begitu. Alhamdulillah banyak pendapat. Jadi kita nggak terasa terikat. Ya kan? Contohnya bayar fitrah, bayar zakatul fitri. Ada yang mengatakan harus makanan pokok. Ada di kitab Bulughul Maram ini nanti pakai gandum, pakai anggur, sehingga pengurus wilayah NU Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa bagi mereka yang ingin mengeluarkan dengan kurma. Ada daftar itu, kurma ajwa sekian, wah tambah ruwet. Kurma barhi sekian harganya. Kurma basah rutab sekian, kurma kering sekian. Panjang bener kurma. Bagi yang pakai anggur ada berapa jenis itu? Gitu sampai begitu. Ya, jadi itu terjadi perbedaan. Itu memang pilihan-pilihan. Tapi kalau kita jadikan patokan itu nanti salah. Contohnya nanti kita akan berpikir, direktur utama itu bagusnya sholat subuh jangan 2 rakaat. Itu mau doa untuk orang miskin. Harusnya dia 100 rakaat karena banyak dosanya. Akan begitu nanti. Orang kaya pun kalau sekarang zakat fitrinya 2,5 beras, kita harus katakan sah. Urusan dia mau lebih itu urusan moral. Iya, sodako maksudnya. Sekarang kita kaya, kita duitnya banyak. Ketentuannya 2,5 kilo. Kita mau 2,5 karung. Maka yang lewat 2,5 kilo itu ditentukan sebagai tatawu. Kan Allah mengatakan waman tatawa khairan fahuwa khairullah. Tuh maksudnya. Jadi jangan diwajibkan. Sebab kalau diwajibkan nanti seakan-akan dalam urusan ibadah kaya dan miskin dibedain. Tuh, begitu. Dalam urusan ritual kita harus agak hati-hati. Jangan dipukul rata. Takutnya nanti ada pemikiran, wah kalau harus segini. Jadi seandainya ada orang kaya, sekalipun dia zakatnya cuma 2,5 kilo beras. Ya, kaya orangnya. Keliwatan amat sih. Iya memang. Paling dicaci keliwatan. Tapi tetap aja itu kewajiban. Kewajibannya segitu. Jadi ini
Jangan diwajibkan kecuali sentuhan moral dia, tergantung dia yang milih gitu. Jadi si muzakinya yang milih, jangan ditentukan, kamu penghasilannya berapa? 2 M Pak. Wah, nggak cocok pakai beras. Ini harus perak. Contohnya begitu. Makanan yang paling mahal apa yang kamu makan? Harus dikalikan 2,5. Nggak bisa. Walaupun sudah ada ketentuannya, tapi Rasulullah tidak pernah menentukan kamu harus begini. Cuma itu variannya banyak. Boleh begini, boleh begini, boleh. Cuma nggak diwajibkan orang ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Begitu. Itu maksudnya. Jadi boleh berbeda-beda, tapi nggak diplot oleh Rasulullah. Kamu harus ini, harus ini. Jadi karena itu tergantung kepada panggilan moral. Masa sih sugih ngan 2,5 kilo, paling yang ngewadani sebelah. Loh, saya aja yang nggak mampu pilih beras yang bagus, kamu malah sama dengan saya. Ya paling yang mencaci itu tetangganya. Gitu. Allah kan bebas dari kepentingan, ya kan? Orang kaya raya mau zakatul fitrinya 2,5 kilo, loss. Kemuliaan Allah tidak akan berkurang. Lamun sire nambah tak tambah, kan begitu kan? Wa man tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau kamu pelit, saya juga pelit. Kalau kamu royal, saya juga akan memberi. Jadi tergantung kamu sendiri. Khairullah, kebaikan untuknya. Yaitu tidak ada ketentuannya. Cuma para ahli falak ada yang mengutip hadis Rasulullah, kita tidak boleh sholat sunnah kecuali setelah sepenggalah, setelah matahari terbit, ya, satu anak panah. Nanti ada hadisnya, hatta yarmadul fisal, sampai dengan anak-anak onta pepanasan, mereka sudah berjemur pagi hari. Nah, itu mulai waktu duha. Maka oleh para ahli falak ditentukan 12 menit setelah terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari 12 menit, ini daerah terlarang, waktu terlarang. Dan sebaiknya kita milih bukan di waktu terlarang, supaya aman. Ya semuanya dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada kata utama. Yang utama itu sholat malamnya, yang disebut qiyamul lailnya. Wa minal laili fatahajjat bi itu. Jadi tidak ada pilihan utama angguran witir atau tahajud, tapi yang jelas dalam anjuran ulama, beliau safar atau tidak safar tidak pernah meninggalkan witir. Tidak disebut tahajudnya, witirnya, berarti lebih penting witir. Sebab yang disinggung witir terus. Ya Rasulullah nggak ada utamanya. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukanlah sholat malam dua begitu kan. Sholatul lail masna. Ketika kita takut subuh, dibuat ganjil gitu. Jadi Rasulullah nggak pernah hitung-hitungan, sholat santai kan, namanya sendiri. Nah kalau berkaitan dengan jamaah, harus ingat bahwa pengikut Anda di belakang punya banyak kepentingan. Kalau sendiri mah kita yang tahu. Waduh, saya belum belajar, berarti dia harus percepat. Saya belum tugas apa lagi, gitu kan? Yang tahu tentang dia adalah dia. Tapi kalau kita diikuti oleh banyak orang, kita harus lihat penumpangnya ini loh, ya, yang di belakang kita ini punya banyak kepentingan. Nggak bisa kita menuduh pengennya cepet-cepet aja, kan dia kerja juga ibadah, sama aja. Kalau orang yang sudah memastikan diri dijemput jam 9 contohnya, kan deg-degan itu, belum selesai itu. Jadi kita nggak bisa menuduh kamu itu mau nyari, nggak bisa, karena kita namanya komplek, kepentingannya komplek. Gitu. Kalau zaman sekarang, nggak tahu kalau ya tergantung situasi dan kondisi lah, singkat. Sujud harus semuanya rata, tidak boleh pilih-pilih. Standar, harus standar. Tapi kalau sendiri beda lagi. Kalau sholat sendiri kan kita boleh ngatur sendiri, karena kita pas
sujud itu kita terkenang. Wih, ada doa yang perlu saya sampaikan kepada Allah. Tadi lupa diucapkan. Kan kita tahu, nah kita di situ. Tapi kalau kita sengaja memilih sujud tertentu lama, itu tidak ada ketentuannya. Ya, kurang lebih begitu ya. Baiklah, demikian kajian pagi ini. Kurang lebihnya demikian. Kita masih terus belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita dan meridhoi kita. Jangan lupa doa untuk iktikaf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.